usah ikut lah gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi usahakan untuk ikut karena dengan itu membantu kita untuk mengenal lingkungan sekolah kita. Kemudian hargai diri sendiri dan orang lain, jangan sombong gitu ya. Jadi nanti misalnya kalian masuk di sekolah yang baru gitu, bukan Minasa. Gitu kan nanti akan orang baru yang mungkin karakternya berbeda atau masuk ke dinasa tapi ada teman-teman yang di luar NASA yang SD-nya nggak bareng-bareng sama kalian gitu ya. Nah, belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi jangan sombong, ih kok dia kayak gitu sih pakaiannya gitu kan. Ih kita mah kalau dulu di NASA tuh nggak kayak gini gitu kan. Kok di sini begini banget gitu ya. Aku nggak mau, aku cari temennya yang dari NASA aja deh, aku nggak mau cari teman dari sekolah yang lain gitu kan. Nah, atau misalnya nanti berkelompok. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang dari luar NASA, itu kan dia bukan dari NASA, dia kan nggak tahu kita waktu di sekolah, waktu SD-nya kan beda gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi belajar untuk menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Berusaha untuk mengenal, kalau misalnya memang ada teman baru, kalau dia belum negor kita aja tegur duluan gitu ya. Kalau dia belum ngajak kenalan, ya kita ajak kenalan aja dulu gitu. Karena mungkin dia tipenya pemalu gitu, kayak kita lebih berani, ya udah ajak kenalan. Siapa tahu dia punya hobi atau punya kesukaan yang sama dengan kita. Yang terakhir adalah menjadi diri sendiri. Ini penting banget. Jangan sampai karena kita ingin diterima, lalu kita pura-pura biar gimana ya caranya, biar orang-orang tuh suka, kayaknya yang disukai itu kalau yang gayanya kayak K-pop gitu deh. Ya udahlah, aku nanti kalau mau masuk SMP aku mau gayanya pakai yang kayak K-pop gitu. Jadi biar orang-orang tuh kayaknya keren gitu ya kesannya. Jadi jangan seperti itu. Jadilah diri sendiri. Kalau misalnya Rasya gitu, jadilah diri Rasya sendiri gitu. Farel juga, jadilah diri kamu sendiri gitu. Jangan soin beda padahal kamu sebetulnya tidak nyaman dengan itu. Biar diterima, jadi itu namanya kita nggak menyesuaikan diri, tapi kita berusaha untuk jadi orang lain biar orang suka sama kita. Yang disebut dengan menyesuaikan diri, kita jadi diri kita, tapi kita juga bisa menerima orang lain gitu, menerima perbedaan seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Lydia, waktunya Oke. 10 menit lagi ya. Oke, sip. Oke, nah karakteristik penyesuaian diri. Nih, tandanya kita udah bisa menyesuaikan diri apa sih? Kita nggak tegang lagi. Jadi kalau misalnya ketemu teman-teman udah yang nggak kaku, kita sudah bisa tersenyum. Nah, itu tandanya kita sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Kemudian tidak menunjukkan mekanisme psikologis. Apa sih mekanisme psikologis? Seperti misalnya keringet dingin, disuruh maju ke kelas gitu ya, misalnya kan biasanya kalau di lingkungan baru, ayo kenalan ya gitu ya, pas misalnya maju ke depan, pengen pipis, sakit perut, gigit-gigit kuku gitu ya. Nah, kalau saat kita sudah bisa beradaptasi, tandanya kita udah bisa beradaptasi, kita nggak akan lagi menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Jadi udah bisa lebih tarik nafas gitu ya. Perkenalkan, nama saya Salma, saya dari SMP NASA gitu ya. Nggak ada juga yang misalnya kalau misalnya belum bisa menyesuaikan diri atau adaptasi, begitu dipanggil namanya Chelsea, langsung aduh sakit perut, aduh mulus, pas mau disuruh maju ke depan, aduh pengen ke toilet gitu. Nah, itu berarti belum bisa beradaptasi atau belum bisa menyesuaikan diri. Oke, kemudian tidak menunjukkan adanya stres pribadi. Gimana stres pribadi gitu ya? Jadi yang merengut, menyendiri gitu ya. Kalau kita ada kondisi seperti itu, tandanya kita belum bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, belum bisa menerima dengan lingkungan yang baru, belum bisa cocok gitu ya. Nah, ini yang perlu kita atasi. Jadi jangan sampai nanti stres begitu masuk ke